Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Senang dengan pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam satu hari ini. Diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada istilah orang Batak mengatakan naoto tu panggadisan. Karena itu orang Batak menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Muncullah satu lagu yang berkata anak kokido hamoraon dia ugogo pe macari arian nang bodari laho pasikolahon geleki. Saudara, bagi orang Batak pendidikan adalah hal yang terpenting. Orang Batak tidak menginginkan anak mereka hidup dalam keterbelakangan, tetapi anak mereka supaya memperoleh pendidikan yang layak di tengah-tengah hidup ini. Karena itu banyak orang tua melakukan pengorbanan, bekerja dengan begitu giat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Demikian anak-anak orang Batak, saya yakin juga berjuang begitu serius supaya dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Saudara yang kekasih, semuanya pendidikan itu sangat berguna untuk setiap orang, sehingga setiap orang dapat mengetahui apa yang tidak dia ketahui. Setiap orang tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi dia mengerti dalam mencari lapangan pekerjaan. Tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa ilmu yang diperoleh setiap orang, baik dalam tingkat strata rendah maupun strata tinggi, bahkan strata yang paling tinggi sekalipun, tidaklah cukup. Dan setiap orang yang telah memperoleh pendidikan itu diharuskan untuk menerima pendidikan yang berasal dari Tuhan. Pendidikan yang berasal dari dunia tidaklah sanggup untuk menjadikan seseorang menjadi pribadi yang dewasa atau berkarakter. Karena itu betapa penting setiap kita yang telah menerima pendidikan di tengah-tengah dunia ini, supaya kita tidak liar, supaya ilmu yang diperoleh itu berdiri sendiri, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong ketika memperoleh gelar-gelar tertentu, atau mungkin dalam prakteknya ada beberapa orang ketika memperoleh pendidikan justru melukai banyak orang, bukan menjadi menolong banyak orang. Karena itu pentingnya adalah akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita. Kita disapa bagaikan seorang anak. Hai anakku, katanya di sini. Tentu kalimat ini berasal dari Tuhan. Allah yang adalah sumber segala pengetahuan, Allah sumber pendidikan, Dia menyapa kita. Dia sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya. Betapa ketika Dia berkata, hai anakku, ini bicara tentang kerinduan hati seorang Bapa, supaya setiap kita yang ada di dunia ini jangan lupa kita pun belajar dari Tuhan. Seperti Maria,
ketika Kristus datang ke rumahnya. Yang dia pilih adalah di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mengizinkan hati dan pikirannya dididik oleh firman Tuhan. Saudara yang kekasih, didikan Tuhan lewat firman Allah itu menjadikan kita manusia yang berkarakter. Kita tidak menjadi manusia yang liar dalam hidup ini. Pendidikan yang berasal dari firman Allah membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati, membuat kita menjadi orang-orang yang tekun, pengasih dan penyayang, panjang sabar di dalam kehidupan ini. Saudara, didikan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat menangkis segala tipu muslihat si iblis. Karena lewat pendidikan mungkin saja iblis mempergunakan untuk maksud-maksud jahatnya. Karena itu sangat penting didikan Tuhan, yaitu firman Allah, agar manusia tidak binasa karena dosanya. Didikan dari Tuhan juga dalam bentuk peringatan. Kita sering diingatkan oleh Tuhan, supaya ketika kita diingatkan, peringatan itu menyelamatkan kita, supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa, kita tidak terjerumus ke dalam lubang yang besar, tetapi saudara, kita diselamatkan oleh karena peringatan Allah. Karena itu firman Tuhan yang kita baca setiap hari sangatlah lengkap untuk menyapa kehidupan kita, untuk menolong kita, agar firman Tuhan itu dapat mengkontrol hidup kita, supaya kita hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Pagi ini kita dikatakan jangan bosan, teruslah rindu akan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman itu akan menyelamatkan kita hidup hari ini, esok, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita untuk terus menikmati firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami seorang diri saja. Engkau tidak membiarkan kami hidup tanpa arahan, tetapi Engkau memberikan firman-Mu. Firman itu dekat di hati kami. Kemauan bagi kami untuk membacanya, merenungkannya, dan melakukannya sangatlah penting, sehingga firman itu berkuasa untuk menolong kami, memperbaiki keadaan kami, dan menyatakan setiap kesalahan kami. Karena itu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dengan mendengar firman Tuhan adalah jalan untuk menerima didikan dari Allah. Terima kasih, biarlah kami menjadi pribadi yang terdidik oleh firman Tuhan. Demikian anak-anak jemaat-Mu, mulai dari sekolah minggu, remaja Naposo, Ama Ina, dan lansia, semua bersedia untuk dididik oleh Allah lewat pendengaran akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, di layar kaca ini hamba-Mu berdoa, jika ada jemaat-Mu yang sakit Bapa di sorga, kasihanilah mereka, pulihkan keadaan mereka, bantu mereka untuk keluar dari masalah penyakit mereka. Kalau ada hari-hari ini yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Biarlah Tuhan didik mereka di tengah-tengah duka cita ini untuk selalu bersabar, bertekun, dan menerima setiap kenyataan dengan penuh cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Berkati anak-anak muda agar mereka juga menerima didikan Tuhan. Ada banyak ancaman bahaya yang sedang mengancam kehidupan anak-anak muda. Pre-seks, narkoba, kehidupan malam. Tetapi firman-Mu menyapa, biarlah setiap anak muda hidup teratur dan takut akan Tuhan. Demikian Bapa dan Ibu, sebagai pendidik-pendidik di tengah-tengah keluarga, biarlah kami semua memberi diri kami juga dididik oleh Tuhan sebagai dasar bagi kami untuk mendidik anak-anak yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkanlah doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.